So far so good, so far so good. Gila, disusunin nggak tuh? Jadi gantinya ini pakai Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, balik lagi sama gua Akil dan kita dari Anak WhatsApp Vlog. Just took like 14 Adderall, drank 72 Red Bulls, and finished my intro the day of the release. Oke, gimana menurut kalian? Ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? Ada, yaitu motor gua kotor banget, belum dicuci. Nggak deng, ya seperti yang kalian lihat ya, mungkin di judul atau bahkan di thumbnail juga, Jenny Anchorman sudah berevolusi. Waduh, berevolusi. Nice. Sudah di-upgrade kirian. Wah, astagfirullahaladzim. Sudah di-upgrade kirian. Tapi bukan hari ini gitu, tapi kemarin. Jadi tuh sebenarnya gue pengen record kan jalan menuju sana, terus di sana prosesnya gimana, terus ya sedikit review mungkin gitu. Tapi hujan saja, jadi tidak jadi. Nggak jadi nge-record, tapi ke bengkelnya jadi. Tapi aneh sampai bengkel terang, aneh banget kayak ya udahlah, besoknya aja gue nge-record. Jadi di bengkel gue nge-record pakai HP aja gitu. Mungkin lihat videonya aja dulu kali ya. Nih dia 1, 2, 3. Jadi gantinya ini pakai versi VT Beat 1000 rpm. Itu puli jadi 13,8 mirnya. Ini ada karet di dalam yang udah getas gitu diganti. Ini pakai roller mix. Rollernya pakai 1214 MP1. Sama ini apa nih? Chris, buat apa? nah itulah pelumas lah, buat pelumas. Oh, pelumas. Percaya dah katanya buat pelumas. Sikat deh kerjain bang. Sikat taruh situ. Jangnya di channel. Ada YouTube ya, gila. Udah 100.000 lagi. Ada diamond. Ada diamond. Ada silver play button nih. Ntar lah ya anak WhatsApp nyusul. Tell them to bring me my money. Diracunin nama bocah NMAX. Lo nggak bisa ngatain gue NMAX Dangdut lagi karena udah gue copot lampunya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada lah. Pakainya ini 1000 rpm dari CLD buat versi VT. Sama roller D-Mix 1214. Saya mau tanya bang, buat apa itu bang ya? Hah? Dia YouTuber 14 ya? Buat apa itu ya? Nggak tahu, biar keren aja ganti. Oh, biar keren. Gitu ya. Kirain ada lebih gitu. Ada lebih apaan? Ada lebih apaan? Ya kira-kira begitulah videonya. Video singkat lah. Di situ masnya ini banget, asik banget. Ledekin anjing emang tuh. Mang Ujang apa namanya ya? Oh ya, di situ gue juga mari ya seperti biasa lah. Yang racunin gue ya tidak lain dan tidak bukan, lagi-lagi Ari dengan NMAX yang sudah tidak dangdut. Katanya lampu klip-klipnya itu, lampu dangdutnya udah dicopot. Tapi tetap aja terngiang-ngiang NMAX dangdut. Iya, jadi seperti yang gue lihat, gue kasih tahu di video, gua itu ganti versi VT
Gua ganti puli dan gua ganti roller. Gue juga sekalian beli ganti oli sih di situ. Kebetulan ya gue merasa kurang puas. Kayak bukan kurang puas sih, kayak gue udah upgrade kirian, nanggung lah ya olinya sekalian aja deh gitu. Ya walaupun baru 1.500 sih kalau nggak salah. Tapi ya udahlah ya, sekalian gitu maksudnya. Jadi ya udah, gue ganti juga olinya tuh pakai oli Motul 1030 kalau nggak salah gitu. Nah di situ kan gue juga ngasih tahu tuh roller yang gue pakai sayang sekali roller 13 gram kosong, padahal tuh gue pengennya roller 13 gram rata, tapi karena kosong jadi ya sempat ngobrol-ngobrol juga sama ahlinya sama teknisinya di sana. Yang pasti ditanya dulu, lu mau tarikan bawah, tarikan atas, atau pokoknya apa sih sebenarnya yang mau lu improve dari motornya gitu kan. Yang gue bilang ya, gue mau tarikan tengahnya ada, karena buset gue 50 itu boyo banget gitu kan. Ya rata-rata pengendara gini pasti paham lah, boyo banget di 50. Terus ya udah, akhirnya di video itu sama dia dikasih racikan 11-14 dengan harapan tarikan bawahnya dapat dan atasnya juga dapat. Narik dikit. Ya seperti yang kalian lihat, di tarikan tengahnya udah dapet banget, tapi ya gue emang belum nyampe mentoknya sih. Belum nyoba top speed lah istilahnya ya. Mungkin nanti ya buat top speed dan review pemakaian. Jadi emang kata Mas itu di sini ada kayak, ya mungkin penyesuaiannya kayak emang gitu deh ya. Setiap upgrade motor pasti kan ada penyesuaiannya juga terhadap motornya itu sendiri, dengan mesin-mesin dan komponen yang lain tuh kan pasti ada penyesuaiannya. Ya jadi kita lihat aja 2 minggu ke depan gimana. Oh ya BTW, balik lagi ke roller. Di situ kan dibilang sama dia 11-14, tapi setelah ngobrol-ngobrol lagi dan segala macem, gue disaranin malah coba deh pakai 10-14 gitu. Nah di situ niatnya biar tarikan bawahnya lebih berasa lagi. Awalnya gue agak ragu sih, karena 10-14 tuh menurut gue kejauhan gitu. Itu skip 4 angka lah istilahnya, skip 4 gram gitu, kayak ngejomplang banget. Tapi kata dia sih masih oke-oke aja gitu. Ya tapi namanya juga masih pertama kali kan, ini kan juga masih ngeracik. Dan ada bukan quotes itu, maksudnya ada sebuah kalimat gitu yang dibilang ya, yang gue inget juga, setiap modifan itu beda-beda. Ini merah kan, terus kenapa orang masih pada maju? Setiap modifan itu beda-beda, setiap motor tuh beda-beda, nggak bisa disamain, karena tergantung pertama pengendaranya gimana cara berkendaranya, kedua berat si pengendaranya gimana, terus juga dipakainya buat dalam kota apa luar kota. Nah itu tuh jadi pertimbangan juga. Jadi ya modif itu cocok-cocokan gitu, bukan asal kenceng doang. Lu mau kenceng yang kayak gimana nih? Kenceng yang di trek, kenceng yang di jalan raya, kenceng yang di komplek. Di komplek lu 50 kpj lu kenceng banget ya kan. Makanya itu beda-beda. Jadi yang gue kasih tahu ini ya buat kalian yang mungkin kalau misalnya ada yang sama kayak gue, kayak mungkin masih bolak-balik kampus. Gue tuh sebenarnya udah nggak kampus lagi sih, tapi ya kurang lebih jaraknya nggak jauh-jauh lah kan. Biasanya kalau dari tempat tinggal ke kampus kan biasanya nggak jauh. Ya buat yang daily ride, gue juga sehari-hari kalau bawa motor pakai ini. Kalau buat yang kantoran juga, biar tarikan atasnya ringan gitu kan, stop and go nya kayak abis lampu merah kayak tadi, atau lagi macet gini, jadi nggak ngeden gitu, itu oke. Tapi kalau kalian buat yang di trek atau lurusan dan segala macam, ya berarti kalian butuhnya putaran atas, tengah ke atas gitu. Ya beda-beda lah. Jadi kalau yang gue incer di sini adalah tarikan tengahnya. Tapi gue tetap bilang sih, ya kalau bisa tarikan atasnya jangan ngempos ya, cepet-cepet tipis masih dapet lah. Soalnya kan orinya aja dia ini si Genio 105, mesin normalnya kan segitu maksudnya, 105. Ya maksud gua dari ganti kirian jangan di bawah itu, atau enggak minimal sama lah. Walaupun gua tahu pasti tenaga tengahnya lebih tinggi,
tapi ya gue berharap juga tarikan atasnya juga jangan hilang gitu. Oke, balik lagi ke roller. Akhirnya gue pakai 1014. Yang sekarang gue pakai ini 1014. Versi VT gue pakai punya Beat masing 1000 rpm. Banyak yang bilang ke gue coba ganti PCX 1500 dan segala macem. Pengen sih nyoba, tapi gimana ya, menurut gue kayak mungkin pelan-pelan gitu gimana. Jadi kayak gue mau tahu dulu nih 1000 tuh segimana sih pakai Beat dengan ganti istilahnya roller baru dan pulley baru gitu loh. Ya gue juga nggak tahu sih sebenarnya bawaannya berapa ya, tapi yang gue pakai itu Beat 1000 rpm dari CLD juga mereknya. Terus kalau roller kayaknya MP1 atau apa gitu, karena yang Kawahara atau yang biasa dikenal dengan BRT itu habis. Jadi ya gue sebenarnya gimana, kayak wah yang gue mau tuh nggak ada. Apakah gue mengundur hari apa dan gimana tuh gue agak kayak udah nanggung nih, cobain aja deh dulu sekalian gitu loh. Karena udah ya namanya juga anak muda ya bun. Jadi ya nanggung, kayak udahlah cobain aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya roller 13 ya udah datang, mungkin aja doain semoga ya AdSense-nya turun, karena sampai sekarang kita masih sukarela. Tapi nggak apa-apa, kita menikmati ini kok. Makasih juga kalian yang udah mau nontonin kita juga, nungguin video kita dan komen, like, komen, subscribe. Terima kasih. Itu juga sebagai semangat juga sih ya. Seenggaknya ada apa ya, ada semangat berkontennya lah ya seenggaknya. Ya jadi gitu. Mungkin kalau misalnya emang udah dateng roller 13 gramnya dan insyaallah ada rezeki, ya udah kita gaskan aja, gimana kita ganti ke roller 13 rata gitu. Kayak gue baik banget ngomong ya, soalnya macet tuh lihat. Wah gila loh, wah kacau banget. Gue masih bensin nih, bisa tekor gue malah ngisi bensin nih. Niatnya mau dikit aja kan, lagi setengah nih. Buka dikit lah ya kaca, pengap banget. Oh iya, di situ juga si Ari juga udah ganti kirian BTW. Lebih jelasnya gue nggak tahu sih, tapi yang pasti dia pakai versi VT PCX juga. Kalau nggak salah 1500, rollernya gue lupa. Kalau nggak salah sih pakai 913 apa 912 ya. Dia itu modifnya udah duluan, upgrade kiriannya udah duluan. Jadi ya benar-benar diracunin gue ke situ. Dan alasan gue kenapa memilih bengkel tersebut adalah dekat banget bos dari rumah gue. Pertama dekat, dan kedua yang makin buat gue yakin udah ada teman gue yang di situ dan dia merekomendasikan. Dan orangnya juga bukan yang asal-asal. Ari itu menurut gue kalau udah ngomongin bengkel ya, kalau misal menurut dia oke, dia nawarin orang ke situ. Kalau menurut dia enggak ya dia nggak bakal rekomendasiin gitu loh. Dan yang ketiga, itu bengkel punya channel YouTube juga bos, gila. Nama channel YouTube-nya Jangebi Channel. Dan lebih gilanya lagi, dia udah lebih dari 100.000 subscriber. Di video klip tadi mungkin kalian bisa lihat, di situ ada silver play buttonnya udah ditempel gitu kan, kayak wah emang bengkel berarti reputasinya bagus gitu. Maksud gua kalau dia udah punya nama kayak gitu tapi dia main-main kayak ya bukan mengecewakan ya, maksudnya kayak ya main-mainin customer dan lain-lain, ya itu kan reputasi dia sebagai bengkel yang udah segitu besar, sayang aja gitu malah jelek-jelekin nama sendiri gitu demi keuntungan yang mungkin gak seberapa gitu loh. Jadi itulah beberapa alasan gue mengapa memilih bengkel Jangebi gitu. So far gue merasa puas karena gue merasakan perbedaannya. Nah tapi ini ada challenging sedikit menurut gue, karena kemarin motor gue kan di test ride sama Dika, yang notabene dia tuh benar-benar kayak ya kayak dia bilang sendiri deh, dia nggak ngerti motor dan segala macam gitu kan. Kayak ya asalkan motor ini gue jalan dan masih gue gas dan masih jalan, berarti motor ini baik-baik saja teman-teman. Ya nggak separah itu sih, tapi maksud gue Dika itu kan emang awam banget nih sama motor, terutama matic lah gue gituin ya. Gue tekankan aja ke arah maticnya, mungkin dia awam. Kemarin dia bilang motor gue ya begitu-begitu aja gitu. Dia merasa lebih enak memang waktu ganti knalpot karena lebih ringan. Nah yang membuat gue merasa tertantang adalah setelah kirian ini itu kan rasanya menurut gue kan enak nih, berasa nih tarikan tengah dan segala macem. Gue harus mengimpress dia nih. Kalau menurut dia biasa aja, berarti bagi gue gagal gitu. Karena gue merasa kayak wah berarti motor gue
kurang nih berubahnya. Gue udah keluar duit sekian tapi kok nih orang masih belum terkesan gitu loh, gitu. Oke, kita lihat ya nanti reaksinya dia setelah udah gue iniin kan, udah gue ganti kirian. Kita lihat reaksinya dia gimana. Gitu. Mungkin ini jadi video yang agak panjang ya, soalnya jujur gue sih sangat tertarik membahas kirian-kirian gini kayak upgrade gitu. Tapi ya gue masih belum bisa ngebejek abis kayaknya. Emang ya kayak ibarat motor baru ada part baru gitu kan, kalau lu langsung bejek kayak sayang banget gitu loh. Kayak ini motor emang harus pelan-pelan dulu gitu. Jadi itulah part yang gue ganti dari upgrade kirian part 1 ini. Kalau feel berkendara menurut gue merasa puas di tarikan tengahnya. Ya walaupun emang tarikan awal tuh masih agak kayak kosong gitu. Ya enggak sih, kalau udah belasan ini berasa 0 sampai kayak 0 sampai 10 itu bener-bener kayak agak ngeden. Tapi di atas 10 kayak lu dapet udah 11 aja tuh udah baru ngisi tenaganya. Udah tuh kayak lu ngegas effortless banget, gampang aja gitu, gocap. Tambah lagi 60, 70. Nah tapi gue belum nyampe ke mentoknya nih berapa. Semoga aja nggak turun ya top speednya gitu. Ya syukur-syukur sama lah di berapa kemarin, 105 juga lah. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Oh iya, BTW kalian ada yang tinggal di daerah sini nggak? Ini udah Cibubur coret sih. Ini mah judulnya kota wisata nih. Turun dah Bogor, Cikeas apa kali Cilengsi. Pokoknya Cibubur tuh perbatasan antara Bekasi, Depok dan Bogor. Nah udah deh, pilih deh salah satu, kalian yang mana. Gue tuh kesini sebenarnya mau ke pom bensin. Pom bensinnya kok jauh ya, karena cuma ada di sini. Emang pom bensin apa bang? Iya, pom bensinnya namanya BP, British Petroleum. Menurut gue itu enak banget sih. Cocok lah si Jenny Anchorman ini pakai bensin tersebut. Buat BP ada, mungkin kalian ada yang kerja di sana bisa kali ya endorse nih. Udah lumayan sering nih balik-balik sini. Di endorse sama SPBU. Wah anjir, GG banget ya tuh. Oh iya BTW, gua tuh belum ganti kampas gandanya. Kampas ganda, persentri sama mangkok itu belum gua ganti tuh. Tadi ditawarin sih kayak mangkok kayak kalau mau dibubut atau mau beli baru yang udah bubutan gitu kan. Tapi gua ngerasa kayak nanggung kalau cuman mangkok doang, mendingan nanti sekalian gua kampas ganda sama persentri. Tapi ya orang sananya termasuk Ari pun yang udah nyobain juga ya, kayaknya nanti aja deh kampas ganda dan lain-lain itu bisa nanti gitu, nggak harus satu paket juga gitu. Jadi ya doain aja ada rezekinya dan kita bisa upgrade. Wis kosong nih kan, gue udah pakai jaket hijau ya. Iya 95. Wah kejauhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asik banget emang kalau habis isi bensin full tank tuh kayak beda ya rasanya motor, kayak lebih seger. Ini gimana nih BP nih? Gue udah pakai jaket hijau lagi. Yang hijau apa? Tokopedia kan dari di endorse sama SPBU misalkan. Terus Tokopedia buat beli part sama Gojek buat kurirnya. Wah gila sih itu hijau-hijau semua. Jujur ya kalau gue ngerasa yang tengahnya tuh lebih berisi, jadi ada tenaganya gitu. Oh mungkin yang gue ngerasain saat ini mungkin nih baru review 1 hari nih, yang langsung ngerasa perbedaannya itu menurut gue adalah suara knalpot. Ini gue nggak tahu kalian mendengarnya jadi lebih berisik apa gimana, tapi yang gue ngerasa yes suaranya jadi lebih keluar alias lebih ngebas. Ya mungkin karena perputaran mesinnya kan juga berubah karena udah ganti puli. Menurut gue yang buat ngaruh dari suara knalpotnya itu pulinya sih, karena pulinya tuh gue udah ganti derajatnya jadi 13,8 gitu. Karena dia itu original kalau nggak salah 15 derajat deh, lumayan tuh jauh. Jadi ya menurut gue harus ada penyesuaiannya di situ sih, karena motor ini biasanya fan belt tuh biasanya kerja di 15 derajat, ini dia 13,8, lebih sempit. Yang ngebuat fan belt ini kerjanya lebih keras, mungkin lebih dalam.
gitu. Jadi yang gue ngerasain tuh kan gue baru gas sedikitnya 40, enak sih. Gue jadi penasaran nih, bener-bener jadi penasaran nih, menurut Dika apa nih yang Dika rasain nih? Apakah dia merasa sama aja sih? Sebenarnya menurut gue ya gue nggak bisa nyalain dia juga sih. Ya sekali lagi dia tuh kan istilahnya dari sisi orang awam, dari permotor matic gitu. Ya walaupun dia pakai motor matic juga. Tanjakannya 60 masih narik. Itu gue pelan-pelan banget nariknya, masih kayak diirit-irit nariknya. Buset, nyebrangnya begitu GG banget. Baik, fenomena aneh ya di Cibubur ini. Tadi baru mulai ada motor spionnya 4. Habis itu ada orang, bukan nyebrang, orang lari membelah jalan raya. Apalagi itu tadi, aneh dah. Tapi tetap cinta. Anjay, aneh tapi tetap cinta. Gimana tinggalnya di sini? Biasalah. Ini kayak video bakal panjang banget sih. Mungkin 18 menit kali. Wih, lebay banget. Kayaknya gue udah bingung mau ngebahas apa lagi, karena Kirian tadi gue udah bahas. Review pemakaian 1 hari, atau review singkat, atau impresi mungkin lebih tepatnya, juga udah gue utarakan. Terus apa lagi ya? Ya kayaknya udah cukup lah ya video ini untuk menginfokan tentang update terbaru dari si Genio. Ya BTW, waktu itu kan gue pernah ngejanjiin gue bakal nge-review motor ini, maksudnya recap review gitu. Yes, gue bakal review, tapi nanti ya, mungkin bisa jadi bersamaan dengan review pemakaian 2 minggu Kirian ini, upgrade Kirian. Sekalian gue review juga pertanyaan-pertanyaan dari kalian, kayak ada yang nanya jok, ada yang nanya plat nomor dan segala macem. Atau mungkin ya gue pisah, ntar ada review pemakaian ya ada recap review lagi gitu. Jadi pokoknya ditungguin aja ya. Insya Allah minggu depan dan minggu seterusnya videonya ada terus, karena kemarin sempat vakum. Bukan vakum sih, kemarin sempat dikit videonya, seminggu cuma ada 1 atau 2 yang diselamatkan dengan game motor Ride 4 yang sangat banyak viewsnya. Terima kasih kepada Bapak editor kita, Arsadi Vinky. Ya udah, kayak gitu aja. Oke, kayak segitu aja bener. Udah gue tutup dulu. Sampai di sini aja. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini dan channel ini ke teman-teman kalian, walaupun saudara, pacar, selingkuhan, atau siapapun itu. Sekali lagi, gue Akil dari Anak WhatsApp Vlog. Peace out. Tinggalan. Baru itu tempatnya. Oh, dulu futsal. Asik R6 bangke, keren banget asli emang. Kayak helm Aero lagi. Coronas on the coastline. These days, I don't know what's worthy of a cosign. Ain't a 49er, I'm just sitting on a gold mine. Do this for y'all, now I just do this for me. I flip the game on this shit 180 degrees. Baby, please, I know you're dying to stay. I ain't gonna stop you from walking.